Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Ayla Hadiubowo. Saya Alifana Syalfinuha. Di sini kita akan menjelaskan tentang jaringan epitel hewan. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, organ tubuh, atau permukaan saluran tubuh hewan. Berdasarkan bentuk dan susunannya, jaringan epitel dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ada epitel pipi. Epitel pipi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada epitel pipi selapis. Epitel pipi selapis adalah jaringan yang terdiri dari satu lapisan sel berbentuk pipi dan tersusun rapat. Epitel pipi selapis memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Menyaring zat-zat yang akan masuk ke dalam organ. 2. Menghasilkan pelumas untuk melancarkan kerja organ. 3. Berperan dalam proses filtrasi, sekresi, dan difusi osmosis. Epitel pipi selapis dapat ditemukan pada pembuluh darah, pembuluh limpa, glomerulus, alveolus, saluran ekresi dari banyak kelenjar, selaput bagian dalam telinga, selaput yang melapisi rongga peritoneum, ginjal, dan selubung jantung. Yang kedua, ada epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis adalah jaringan yang memiliki struktur berlapis dan sel-sel yang tersusun sangat rapat. Jaringan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dan menghasilkan mukus. Epitel pipi berlapis dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh, seperti kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Jaringan epitel yang kedua adalah epitel kubus. Jaringan epitel kubus dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada jaringan epitel kubus lapis. Epitel kubus lapis adalah jaringan epitel yang terdiri dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Epitel kubus lapis memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi bagian-bagian tubuh di bawahnya, membantu organ tubuh dalam proses sekresi dan penyerapan, mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan di tubuh. Epitel kubus lapis dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh, seperti permukaan ovarium, kelenjar gondok, permukaan lensa mata, ginjal, nefron ginjal, kelenjar ludah, dan pankreas. Lalu yang kedua, ada epitel kubus berlapis banyak, yaitu jaringan epitel yang terdiri dari lebih dari satu lapisan sel berbentuk kubus. Epitel kubus berlapis banyak berfungsi untuk melindungi jaringan, kelenjar, dan sel. Epitel kubus berlapis banyak dapat ditemukan pada saluran kelenjar minyak dan kelenjar keringat pada kulit. Jaringan epitel yang ketiga adalah jaringan epitel silindris. Jaringan epitel silindris terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada jaringan epitel silindris lapis. Jaringan epitel silindris lapis adalah jaringan epitel yang tersusun dari satu lapisan sel berbentuk silinder atau persegi panjang. Epitel silindris Epitel silindris lapis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, proteksi, yang kedua, absorpsi, dan yang ketiga, proses penyerapan zat-zat atau sekresi. Epitel silindris lapis dapat ditemukan di beberapa bagian tubuh seperti dinding usus, dinding lambung, kelenjar pencernaan, kantong empedu, bronkus paru-paru, dan rahim. Yang kedua, ada jaringan epitel silindris berlapis. Adalah jaringan epitel yang terdiri dari banyak lapisan sel berbentuk silinder, dengan lapisan dalam yang berbentuk kubus atau tidak teratur. Epitel silindris berlapis memiliki beberapa fungsi, yaitu sekresi, pergerakan, dan perlindungan organ. Epitel silindris berlapis dapat ditemukan pada laring, faring, uretra, saluran eksersi, kelenjar susu, dan kelenjar ludah. Yang ketiga ada jaringan epitel silindris berlapis semu. Jaringan epitel silindris berlapis semu adalah jaringan epitel yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel yang tidak sejajar, sehingga tampak seperti terdiri dari beberapa lapisan. Epitel silindris berlapis semu memiliki fungsi untuk melancarkan proses sekresi, melancarkan pergerakan lendir, melindungi, dan mengabsorpsi.
Epitel silindris berlapis semu bersilia memiliki silia yang berfungsi untuk menggerakkan partikel yang berada di atas. Jaringan epitel silindris berlapis semu berfungsi untuk melindungi permukaan organ dan kelenjar dalam tubuh. Yang keempat, ada jaringan epitel transisional. Jaringan ini adalah jaringan epitel yang memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan struktur, sehingga bisa direnggangkan. Jaringan ini juga dikenal sebagai urotelium. Fungsi jaringan epitel transisional adalah melindungi bagian tubuh yang volumenya mudah berubah. Jaringan epitel transisional melapisi organ-organ sistem urin, seperti kantung kemih, ureter, dan sebagian uretra. Jaringan epitel transisional bisa berubah bentuk dan struktur karena sel-selnya memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan mengembang. Kemampuan ini memungkinkan kandung kemih untuk mengembang. Jaringan epitel transisional memiliki ciri-ciri yaitu bentuknya kuboid saat rileks dan squamosa saat direnggangkan, serta permukaan sel apikalnya membulat. Jaringan epitel juga memiliki beberapa fungsi, yaitu melindungi bagian tubuh seperti kulit, pembuluh darah, otot, dan organ dalam. Sel epitel memiliki silia yang melapisi usus sehingga melindungi organ tersebut dari bakteri. Jaringan epitel melindungi beberapa aspek tubuh manusia dan hewan. Misalnya, kulit terbuat dari jaringan epitel dan melindungi jaringan yang lebih dalam di tubuh, seperti pembuluh darah, otot, dan organ dalam. Silia pada sel epitel yang melapisi usus melindungi bagian tubuh lainnya dari bakteri usus. Fungsi utama dari epitel majemuk adalah fungsi pelindung. Lapisan epitel tidak mengandung pembuluh darah atau avaskular, sehingga mereka harus menerima nutrisi melalui difusi zat dari jaringan ikat yang mendasarinya, melalui membran dasar. Persambungan sel sangat banyak terdapat pada jaringan epitel. Sekian video penjelasan materi tentang jaringan epitel hewan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.